Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi tentang MSDM dengan tepat waktu. Yang terhormat kepada Bapak Sunarto selaku dosen pengajar mata kuliah MSDM dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haryadi, NPM 19198, kelas manajemen malam 07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang MSDM. MSDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai buruh, manajemen, dan atau semua tenaga yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi HR merupakan definisi yang mengelola manajemen. SDM ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan, administrasi, pembinaan, saran hukum, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Tak hanya itu, divisi ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dengan menetapkan seluruh nilai budaya dan perusahaan, dan juga memastikan perusahaan memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Fungsi dari manajemen sumber daya yaitu yang pertama, mengatur dan mengelola pekerjaan. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Ketiga tahap ini dilakukan agar mendapatkan tenaga yang berkualitas sehingga dapat bekerja memaksimalkan sesuai jobnya. Yang kedua ada penilaian. Divisi SDM bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah terpilih. Yang ketiga ada penggantian atau kepuasan. Manajemen SDM juga memiliki fungsi memberikan penghargaan atau pemberian balas jasa seorang secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbalan jasa perusahaan. Pemberian penghargaan yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. Yang keempat ada pusat pelatihan dan penasehat. Pelatih atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja pada karyawan. Bahkan pelatihan ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Yang kelima ada membuat relasi. Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan SDM seperti serikat pekerja atau sejenisnya, dengan tujuan agar iklim kerja menjadi kondusif serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan tanpa perlu melakukan tindakan berlebihan. Yang keenam ada mengatasi permasalahan. Divisi SDM memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawannya, melakukan analisis pada setiap masalah, mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. Yang ketujuh, menangani kesehatan dan keselamatan kerja. Manajemen SDM untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan berisiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Keselamatan kerja dan kesehatan untuk semua karyawan bertanggung jawab dalam divisi ini. Selanjutnya ada tujuan manajemen sumber daya. Tujuannya yang pertama ada tujuan sosial. Tujuan sosial ini adalah organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang lingkup organisasi, yang mengurangi efek dampak negatif atau merugikan yang akan muncul.
Yang kedua ada tujuan organisasi. Tujuan manajemen sebagai organisasi adalah sasaran formal yang disusun guna membantu presentasi dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional sumber daya manusia selanjutnya adalah tujuan fungsional atau fungsional objektif, yakni memberikan yakni untuk mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia di tiap departemen perusahaan yang dibutuhkan. Yang keempat ada tujuan individu atau tujuan pribadi. Dalam organisasi juga harus diperhatikan oleh setiap manajer, terutama manajer sumber daya manusia, dan harus diarahkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Overall organizing objective. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangannya. Mohon dimaklumi. Kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.